Banyak dari kalian yang bertanya, Bang, gimana sih caranya ngerut handphone? Bang, gimana sih caranya ngerut handphone setelah udah di custom ROM? Nah, di video kali ini aku akan buat itu untuk kalian. Jadi, posisinya ini aku ada di stock room ya, di stock room, dan ini handphone Realme 6. Nah, kondisinya udah kayak gini ya. Tapi ini masih berfungsi dengan baik. Dan inilah handphone yang selalu aku gunakan untuk membuat video dan juga aku pakai sehari-hari. Oke, untuk meroot handphone setelah install custom ROM, kalian pastikan dulu bahwasannya custom ROM yang kalian install dia tidak menggunakan kernel yang sudah include KSU. Ya, jadi pastikan dia build yang normal gitu ya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kalian masuk di Telegram, bentar ya. Kalau kalian masuk di Telegram di postingan custom ROM, aku akan tunjukin sebentar, aku cari. Nah, di sini tuh kayak misalnya custom ROM CR Droid ini ya. Di sini tuh nggak ada di bagian download, nggak ada dikasih tahu tentang kernel yang digunakan dan lain-lain. Berarti ini kernel yang normal atau build normal, jadi kalian bisa download. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan custom ROM ini, nah kalian bisa mengikuti langkah ini. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan custom ROM yang seperti ini, sebentar aku cari ya. Sebentar. Kayaknya ada di channel satu lagi. Nah, di channel ini nggak ada. Nah, kalau misalnya di sini kayak misalnya ini kan di custom ROM Infinity 3.0, di sini dikasih tahu bahwasannya kernel with GSU plus SUSFS support. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalian itu nggak bisa mengikuti langkah ini karena pada dasarnya kernel dengan GSU support itu udah include root gitu ya. Tinggal kalian aktifkan aja menggunakan GSU Manager seperti itu. Oke. Yang kedua, kalian pastikan kalian sudah menginstal custom recovery, mau itu custom recovery PBRP, TWRP ataupun Orange Box. Di sini kita akan root menggunakan Magis, dan menggunakan Magis ini ada dua metode. Metode yang pertama, kita install langsung aplikasinya dari custom recovery ataupun kita patch manual menggunakan aplikasi Magis itu sendiri. Kita mulai dari langkah yang pertama, karena langkah yang pertama ini dia gimana ya ngomongnya ya, dia gampang sukses, cuman di beberapa custom ROM atau di stock ROM ini bisa menyebabkan bootloop seperti itu. Jadi untuk langkah yang pertama, aku akan menginstal atau root handphone ini menggunakan aplikasi Magisnya secara langsung, yaitu di patch secara manual. Caranya gimana? Caranya yang pertama itu kalian siapin dulu boot image dari custom ROM atau dari ROM yang kalian pakai. Untuk cara dapat boot image ada beberapa cara. Yang pertama, kalian ambil dari recovery atau dari custom ROM itu sendiri. Jadi misal ini kan aku di stock ROM, ini aku matikan dulu untuk ngambil boot image-nya ya. Matikan. Setelah aku matikan, aku akan masuk ke mode recovery. Caranya sama seperti biasa, tombol power dan tombol volume atas. Oh ya, langkah ini berlaku untuk stock ROM, custom ROM, mau di Android apapun ya. Agak keras ya. Oke. Ini sudah ada tulisan recovery mode. Nah, ini aku menggunakan Orange Box Recovery. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan TWRP ataupun TBRP, caranya kurang lebih sama. Jadi kalian perhatikan aja videonya. Nah, di sini karena aku tadi buat password, jadi ini aku cancel aja, atau di sini aku back aja. Jadi file-file aku tuh terdecrypt seperti ini ya, nggak kelihatan ya. Nah, caranya gimana? Caranya ini kalian back dulu sampai ke bagian install. More.
Nah, ini di bagian backup ya. Di bagian backup sini kalian buat yang pertama kalian pilih dulu kalian mau backup di memory card atau di internal. Jadi saran aku di memory card ya, di micro SD seperti ini, atau di internal juga boleh ya, di micro SD. Oke, kemudian kita klik di new backup seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa nih, ada data, ada boot, ada cache, DTBO dan lain-lain. Kita pilih yang bagian boot aja ini. Oke, setelah ini kita pilih, itu size nya sekitar 30-an mega ya. Kita swipe. Oke, di situ kan sudah ada tuh tulisannya backup folder, itu di external SD card, Fox backup itu path dari hasil backupan ini tadi. Setelah berhasil di backup seperti ini, kita reboot sistem. Nah, setelah berhasil masuk ke home screen, kita cari yang boot image yang udah kita backup tadi. Masuk ke file manager kalian. Tadi kan aku backupnya di micro SD ya. Nah, di sini. Kemudian kan tadi di backup bukan ini ya. Eksternal Fox tadi ya. Nah, ini Fox. Jadi untuk apa namanya, hasil dari backupan ini tergantung recovery yang kalian pakai ya. Kalau misalnya di Orange Fox, di Orange Fox ya seperti ini. Nanti kalian lihat aja lognya di seperti yang tadi, itu dia outputnya kemana gitu ya. Oke, ini dia. Nah, ini kan ada 3 nih, ada boot MMC, ada boot MMC Win SHA2, ada recovery log. Kalian ambil yang atas ini. Yang atas ini kalian ambil ya. Habis itu kalian pindahkan ke kartu SD, cuman jangan dalam folder ya, dipindahkan di luar gitu aja. Nah, ini kan dia ada pindah nih ke sini kan, boot.mmc.win. Ini kita rename namanya, kita ganti nama jadi boot.image. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita install aplikasi Megis. Aku di sini pakai aplikasi Megis Alpha ya. Oke, setelah selesai diinstal, klik dibuka. Nah, seperti ini. Ini kelihatan ya, Megis belum ada terpasang. Ini tutup aja. Nah, di sini kan ada tulisan pasang-pasang. Ini kan aplikasi udah terpasang. Nah, yang di Megisnya kan belum. Di sini kita klik pasang. Oke, baru pilih dan tambal file. Nah, di sini arahkan ke boot image tadi yang udah kita rename tadi. Nah, ini arahkan ke sini. Habis itu klik mulai. Oke, jika sudah seperti ini, ada tulisan all done, berarti patch kita berhasil. Untuk outputnya sendiri itu ada tertulis di situ di storage emulate 0 download, berarti di internal storage. Ini sekarang kita kembali aja, kita back ya, ini kita back dulu, kemudian kita masuk ke folder internal ya. Kita ke folder internal, ini dia. Habis itu di bagian download. Nah, ini hasil output dari Megis yang udah kita patch tadi. Ini tinggal kita pindahkan ke micro SD. Seperti biasa, taruh di luar sini aja. Nah, ini kan udah kita pindahkan nih di sini, ya kan, Megis patch bla 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 dot image. Sekarang kita masuk ke recovery lagi, ya. Kita matikan dulu handphonenya.
lalu kita masuk ke recovery lagi. Oke. Aku kurang familiar ya dengan Orange Box ini. Kayaknya mau aku ganti lah jadi PBRP, karena biasanya aku pakai PBRP gitu, lebih enak. Ini kayaknya agak aneh gitu tampilannya, apa karena aku belum terbiasa gitu ya. Nah, di bagian apa namanya, di bagian recovery, kalau di PBRP itu kalian klik install, cuman ini secara default, secara bawaan dia udah masuk ke menu install, lalu arahkan aja ke external storage. Mana dia external storage, atau SD card ya. Nah, ini SD card, internal. Mana ya, kok nggak ada storage kosong. Nah, ini micro SD. Nah, jadi arahkan ke Megis patch yang tadi, ke boot image yang udah di patch tadi, yang ini klik. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan partisi, kalian pilih partisi yang boot. Nah, yang ini. Oke, setelah itu kalian flash aja seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, flash komplit, kalian mulai ulang aja, reboot sistem. Nah, setelah tadi kan udah kita install tuh boot image yang udah di patch. Sekarang kita buka aplikasi Megis. Nah, di sini bisa kalian lihat ini sudah ada tulisan terpasang ya. Atau misalnya kalian setelah melakukan langkah-langkah yang tadi, di sini masih ada tulisan atau pop up Megis perlu penyiapan tambahan. Nah, itu kalian ikuti aja. Ya, ikuti aja prosesnya dan handphone kalian udah berhasil di root dengan menggunakan metode Megis. Nah, sekarang kita buktikan apakah root berhasil. Kita buka root explorer. Nah, ini permintaan super user izinkan. Nah, handphone kita udah di root ya, kita udah berhasil masuk ke bagian sistem dari handphone kita. Nah, oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua gimana? Cara yang kedua sama sebenarnya kayak cara yang pertama, cuman ini lebih instan. Cuman kenapa aku nggak pakai metode yang ini, karena kalau pakai metode yang kedua ini di beberapa handphone atau di beberapa custom ROM atau stock ROM itu dia kurang kompatibel, akhirnya menyebabkan bootloop setelah dilakukan flash ini gitu. Makanya untuk yang metode yang pertama ini itu yang paling safe gitu, yang paling kompatibel lah untuk yang lain. Metode kedua gimana? Metode kedua gampang. Ini anggap aja handphonenya belum di root, ya kan? Anggap aja handphone ini belum di root. Lalu kalian siapin aplikasi Megis. Siapin aplikasi Megis ya. Nah, di sini kan aku ada Megis di sini. Nah, Megis Alpha. Ini kan ekstensinya itu kan APK atau aplikasi kan, titik APK. Nah, ini bisa kalian rubah jadi zip, ya kan? Kayak ini misalnya zip jadi zip atau jadi APK. Jadi APK ataupun jadi zip ini sama-sama bisa di flash menggunakan TWRP atau custom recovery. Dan kalau misalnya kalian mau uninstall Megis, kalian ubah namanya ini jadi uninstaller seperti ini. Oke, atau kalau kalian mau install lebih mantap lagi, kalian dari sini copot Megis, habis itu pilih yang pencopotan penuh. Oke, sekarang anggaplah handphoneku ini belum di root.
Jadi aku di sini mau masuk ke recovery mode. Jadi mulai ulang handphone kalian ke recovery mode menggunakan cara yang tadi, atau dari custom ROM biasanya tinggal pilih gitu ya, mau mulai ulang sistem atau mulai ulang recovery atau Facebook dan lain-lain. Oke, setelah sampai di recovery sama kayak tadi, pilih micro SD. Nah, di recovery ini kalian cari aplikasi Magis tadi. Aku kan letaknya tadi di kumpulan Magis, kemudian Magis Alpha. Dan ini kalian nggak perlu ngikutin ya, maksudnya kalau kalian mau install Magis yang official ataupun Magis Delta itu bisa-bisa aja dan caranya sama gitu. Nah, jadi ini kan ada APK, ada zip. Ini sekarang aku tunjukin ke kalian yang APK. Nah, APK itu dia bisa di flash seperti ini. Jadi baik itu APK maupun yang berformat zip itu sama-sama bisa di flash. Nah, lihat proses flashing berjalan. Setelah seperti ini kalian web change, lalu reboot system. Nah, biasanya kalau misalnya pakai metode yang kedua ini, begitu kita begitu kita masuk ke home screen, itu aplikasi Magisnya itu masih belum berbentuk gitu, masih kayak aplikasi-aplikasi yang habis di uninstall tapi nggak bersih gitu. Jadi belum ada gambarnya. Kalau tadi kan ada gambarnya. Nah, itu tinggal kalian ikutin aja, ya kan. Habis itu kalau dia minta penyiapan tambahan, ya udah kalian siapin aja, segampang itu kok. Ini cuman karena tadi kita udah di root dan misalnya ini tadi kita udah install aplikasi Magisnya, jadi nggak perlu lagi. Biasanya kalau misalnya kita klik itu, kalau misalnya kita pakai metode yang kedua tadi, dia minta penyiapan tambahan, tinggal kalian oke kan saja dan berhasil. Simple itu gitu cara root. Dan ini bisa dipakai di stock ROM, custom ROM, dan di ROM berapa aja, mau di Android 16, Android 15, 14, 13. Kalau untuk aplikasi Magisnya ya kalau bisa yang paling baru gitu ya. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.